Perempuan Peduli Keadilan DKI Jakarta bersama anggota-anggota saya hari ini. Dan ini bukan kasus yang pertama saya bersinergi bersama Bang Hotman untuk mengawal kasus-kasus perempuan dan anak. Tapi kasus yang kali ini luar biasa banget bagi saya, yang miris banget, dan kita sendiri tadi dan henti-hentinya ikut menangis juga. Dan saya sendiri ada di sini, banyak sekali yang mensupport saya juga untuk mengawal kasus ini, khususnya dari kita perwakilan, semua perwakilan perempuan Indonesia. Kita mewakili hari ini meminta keadilan, dan memang kasus ini yang keji, yang mantan suami, yang ibu dari anak kandungnya. Tadi Pak Irus nangisnya sangat banget. Tadi Pak Irus sangat banyak menangis depan komisioner. Sampai kita ikut menangis. Kita ikut menangis perjuangan. Dan ini beda banget dengan kasus-kasus yang sudah kita tangani bersama Bang Hotman dari kemarin-kemarin. Devi sendiri yang geram banget. Kau sempat juga di kontak sama yang pihak sana yang tidak suka dengan kita mengawal hari ini, tapi Devi nggak takut apapun yang terjadi. Devi tahu ini salah, dan Devi cuma pengen mereka itu minta maaf, tapi sampai detik ini malah mereka mengalihkan yang udah jelas-jelas videonya udah real, emang mereka salah, tapi mereka bilang itu ikan asin. Apa hubungannya dengan ikan asin? Dan yang nggak pantas banget ya kalau Devi ngomong di sini juga, yang mungkin wartawan juga di sini, rekan-rekan semua juga udah tahu, udah ngelihat juga kalau emang udah dihapus di sana, ada di lambe apa ya? Sudah ada kopi asli, sudah direkam, sudah di copy pasta. Dan di sini kita minta sangat mendukung Pak Irus untuk keadilan untuk dia. Saya hanya mengucapkan satu kalimat. Dalam hidupmu selalulah pakai otak, jangan pakai pantat. Ya, dalam hidupmu pakailah otak, jangan otak udak. Itu aja himbauan saya. Bukan hanya ditujukan kepada orang tertentu, tapi ke semua orang. Setuju. Terakhir ini kita mendengar tiba-tiba kasih argumen, itu kan maksudnya makanan. Ya kan, sesudah ke surut bilang makanan. Pertanyaan saya, emang kalau makanan itu ikan asin, emang dia keputihan dan dibawa ke dokter mana untuk ngecek? Benar nggak? Ada nggak ikan asin yang keputihan sampai disendokin? Dan dokter apa? Ada nggak dokter kandungan spesialis ikan asin keputihan? Makanya pakai ini, jangan ini. Ya, itu aja dari saya. Agar kau cepat punya Lamborghini semuanya. Benar ada berlian 30 karat, bahkan setengah karat pun harus masuk dalam SPT, surat laporan tahunan pajak. Maka perlu kantor pajak untuk mengecek benar nggak berlian itu masuk dalam laporan SPT pajak tahunan. Karena itu harta kekayaan. Apalagi disebutkan sekarang berliannya berapa karat? 1.600. Suatu kebanggaan bagi kita ada putri di Indonesia mempunyai berlian lebih berat dari berliannya Ratu Inggris, 1000 sekian. Jadi sudah waktunya kantor pajak turun untuk memeriksa. Saya dengar pernah di acara di suatu TV swasta dites, ternyata nggak bunyi. Ya, nggak bunyi berlian itu. Kalau ini udah bunyi. Ini 10 karat, 3. Berapa bang? Kalau karat itu kan menyangkut berat. Semakin berat semakin gede. Coba ini semakin berat semakin gede. Tapi coba ini pasti kan. Nah, jadi kalau 30 karat harusnya 3 kali lipat besarnya dari sini. Logika gitu kan? Cewek 50 kilo, 70 kilo beda kan ukuran pinggangnya. Nah ini jadi kalau disebutkan ini 30 karat tapi lebih kecil dari sini, berarti apa? Anda tafsirkan sendiri. Oke, cuma kantor pajak perlu memeriksa setengah karat pun itu harus dilapor di SPT. Itu aja, Bos.
laporan polisi ya, laporan polisi yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli dengan pelapor saudari Virus ya, Virus yang datang ke Polda Metro Jaya yang bersangkutan ya, melaporkan adanya dugaan tindak pidana, yaitu tindak pidana di bidang ITE ya, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan ya, dan atau mentransmisikan ya di situ. Jadi artinya bahwa ada suatu kejadian yang dilaporkan. Kemudian setelah kita melakukan klarifikasi ya, klarifikasi kepada pelapor, dan kita juga sudah memeriksa beberapa saksi, dan kemudian juga dari penyidik sudah memeriksa 3 ahli ya, dan kita lakukan pemeriksaan, dan kemudian kita mengklarifikasi terlapor ya, terlapor yaitu ada saudara Galih, dan juga ada saudara Pablo, dan ada saudari Ray. Setelah kita mendapatkan informasi maupun klarifikasi, kemudian penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara tadi malam ya, sekitar jam 23 itu gelar perkara, dan kemudian hasil dari gelar perkara tersebut setelah melihat keterangan semua ya, saksi, barang bukti, dan dengan surat itu, jadi untuk status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka ya, menjadi tersangka. Jadi setelah terlapor sekarang menjadi tersangka. Memang yang bersangkutan kita lakukan penangkapan di rumahnya nihil ya, tidak ada, dan kita cek, kita cari ya, ternyata yang bersangkutan ada menginap di sebuah hotel di Jakarta Selatan di sana. Setelah kita lakukan penangkapan di sana, yang bersangkutan diberitahu kalau keluar sedang cari makan ya, tapi setelah kita cek di dalam, ada di dalam ternyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang ke sini mengantar Ridho dalam rangka untuk alhamdulillah untuk melanjutkan proses yang diputuskan oleh Kasasi Mawar. Jadi yang perlu saya utarakan di sini pertama, bahwa jangan ada kesan bahwa Ridho ini bolak-balik ke penjara. Ya, bahwa bukan Ridho ini berulang-ulang menggunakan narkoba, bukan itu. Tapi kasus ini tetap kasus yang pertama, bahwa ketika Ridho menggunakan yang di bawah 1 gram itu, ini prosesnya. Jadi bukan ada pengulangan perbuatan Ridho, ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kami di sini atas saran dari kuasa hukum, kita tidak akan melakukan PK. Jadi kita serahkan kepada penegak hukum, karena Ridho berdasarkan putusan kasasi itu yang belum inkrah, karena Ridho kan selama ini udah bebas ya, sudah keluar, sudah direhab selama kurang lebih 10 bulan, kemudian juga pernah masuk penjara juga selama 2 bulan, sudah dinyatakan sembuh oleh RSKO, rumah sakit pemerintah, dan sudah beraktivitas sejak Januari 2018 sampai sekarang sudah hampir 1,5 tahun. Itu sudah pulih betul dan tidak pernah menggunakan lagi. Jadi kalau sekarang ini kami datang untuk memenuhi keputusan Mahkamah Agung kasasi itu, kami terima ya. Kemudian dengan harapan bahwa tolong titip Ridho nanti di lapas, karena di lapas itu kan banyak hal-hal yang negatif juga yang bisa mempengaruhi Ridho di sana. Jadi sementara itu bahwa kami
dari keluarga ikhlas menerima ini dan kami ridho siap menjalaninya kan. Itu yang memang harus kita hadapi ya, sebagai warga negara yang baik. Saya harus patuh dengan hukum ya, walaupun sebenarnya memang agak nggak ngerti juga gitu apa yang terjadi. Putusan lengkap juga saya nggak tahu apa alasannya apa, sampai sekarang saya masih belum tahu, tapi saya hargai, saya hormati keputusan hakim dan saya siap untuk menjalankan putusan yang diberikan. Dan ya insya Allah dengan dukungan keluarga, sahabat, teman-teman semua, fans semua, insya Allah saya bisa melangkah dengan baik lah ke depannya. Okay. Sebagai orang tua sendiri, Pak Haji gimana nih? saya Sedihkah ini, atau? Pertama ya, tidak ada sebuah peristiwa kecuali dengan izin Allah. Nah, jadi ini sudah betul-betul ujian Allah. Artinya tentunya ini bentuknya ujian. Buat Ridho khususnya, buat kami keluarga dan juga buat fans, ini ujian buat Ridho. Nah, ujian itu pasti ada hikmah di belakangnya. Tentunya kami berharap dan Ridho juga sudah bertekad bahwa dengan menjalankan proses hukum ini, tentunya Ridho akan lebih mendalami lagi agama, lebih mendalami lagi bagaimana untuk mencapai akhlakul karimah, mendalami lagi bagaimana karirnya ke depan, sehingga Ridho harus memanfaatkan sisa hukuman ini untuk menambah ilmu agamanya, untuk meningkatkan iman takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan untuk meningkatkan profesionalismenya di dalam karirnya. Kira-kira itu hikmah yang harus diambil oleh Ridho. Jadi dengan lapang dada kami serahkan Ridho kepada hukum dengan harapan insya Allah ini akan membuat Ridho lebih baik dari sekarang. Ada pesan apa mungkin Pak Haji ke Ridho sendiri selama di dalam sana? Udah banyak deh pesan saya. Makanya dia keluar harus khatam Quran. Terus harus banyak inspirasi lagu-lagu sehingga dia keluar tuh udah imannya bertambah, karyanya bertambah. Kira-kira begitu. Ini hikmahnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.